membawa KTP elektronik. Jadi nanti petugas KPPS kita akan melakukan pencocokan antara KTP elektronik yang Anda bawa dengan DPT yang kemudian juga sudah ditetapkan. Jadi nanti akan ada penyesuaian di sana, baru akan bisa dilakukan proses pemungutan suara atau pencoblosan. Sekali lagi, hasil dari pencoblosan atau pemungutan suara ini nanti akan ditutup waktu Indonesia Barat. Nah, ini jadi pertanyaan juga ya Rati ya. Kalau misalnya nanti kan ditutup pukul 13.00. Kalau misalnya masih ada antrian di jam atau di luar jam yang sudah ditetapkan, apakah sudah terdaftar? Kemarin KPU juga memberikan informasi asal sudah terdaftar, tapi kalau dilayani setelah jam 1 masih bisa. Dan tadi juga kita sempat menyebutkan bahwa DPK ya, daftar pemilih khusus ini hanya bisa menggunakan hak pilihnya yakni 1 jam terakhir kita. Jadi pukul 12 hingga 13 waktu setempat dan dapat dilayani sepanjang surat suara ini tersedia. Jadi untuk daftar pemilih khusus atau DPK hanya bisa 1 jam terakhir, yakni jam 12 sampai dengan jam 13. Iya, itu perlu menjadi catatan kita bersama mengenai pemungutan suara. Nah, yang ditunggu-tunggu publik adalah bagaimana hasil pasca pemungutan suara ini berdasarkan peraturan KPU. Ada waktu 35 hari pasca pemungutan suara atau pencoblosan untuk menetapkan secara sah siapa capres dan juga cawapres yang terpilih pada pemilu 2024 April. Kalau kita mengacu pada peraturan KPU itu 35 hari pasca pemungutan suara, artinya maksimal ini di tanggal 20 Maret 2024 KPU akan mengumumkan. Bisa lebih cepat atau hari H 20 Maret karena itu memang sesuai dengan aturan dari KPU. Nah, sekali lagi Rati, ini yang harus kita perhatikan adalah yang menarik bagaimana pertarungan di antara battleground atau medan pertempuran. Sekali lagi, kalau menurut data dari KPU, yaitu wilayah yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia itu Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Itu nanti kita akan lihat bagaimana perebutan suara di masing-masing battleground. Betul sekali. Dan juga untuk aktivitas dari masing-masing capres dan juga cawapres, pastinya TV One akan terus mengabarkan di Rakyat Pemilih dan juga Presiden Pilihan Rakyat. Kita juga masih memantau bagaimana Prabowo Subianto capres nomor urut 2 saat ini sedang di bilik suara dan juga akan mencoblos suaranya ke kotak suara. Kita Anda masih memiliki kesempatan untuk dapat menggunakan hak pilih Anda sampai dengan pukul 1 siang hari ini ya. Dan kita harapkan juga proses pemungutan suara di beberapa daerah itu juga bisa berjalan lancar seperti yang kita lihat di masing-masing TPS ya. Karena kalau kita berkaca misalnya beberapa daerah itu kan sempat terjadi banjir, bahkan ada beberapa daerah bencana lainnya. Ini proses pendistribusian logistik kita harapkan juga on the track sesuai dengan semestinya. Oke, selain itu kita menggunakan hak suara kita di TPS, tapi jangan lupa juga kita sama-sama juga mengawasi dan juga memantau bagaimana perhitungan suara, rekapitulasi suara, sehingga pemilu tahun ini benar-benar pemilu yang berkualitas, jujur, adil, demokratis, dan transparan. Itu menarik Rati, karena tadi kita sempat berbincang dengan pihak KPU dan mengatakan bahwa untuk memberikan hak suara, proses demokrasi itu tidak hanya berhenti pada Anda datang ke TPS mencoblos itu, tapi juga bagaimana kita sama-sama mengawal jalannya proses penghitungan suara, artinya pasca pencoblosan. Karena tadi Perludem menyampaikan dan juga menegaskan bahwa potensi suara, manipulasi suara, politik uang itu berpotensi terjadi pasca pemungutan suara, artinya mulai dari penghitungan sampai penetapan di KPU. Itu yang harus kita sama-sama kawal. Sekali lagi, ini yang harus kita cermati bagaimana medan pertarungan di Jawa Timur, karena kalau kita berkaca pemirsa di pemilu 2012 dan juga di 2014 ini basis Jawa Barat itu dimenangkan oleh Prabowo Sandi ketika di pemilu 2019. Nah, itu kan ketika diusung oleh beberapa partai politik ya, Rati, ya, waktu itu ada Gerindra dan juga PKS. Tapi bagaimana kemudian untuk suara di Jawa Barat pada pemilu kali ini itu yang harus kita tunggu. Lihat dulu. Karena memang di pemilu tahun 2024
kurang lebih sama seperti pemilu tahun 2019. Jadi Jawa ini menjadi pemilih terbesar di Indonesia. Tadi kita juga sempat mengatakan bahwa pemilih di Jawa ini mencapai 56,82% dari total pemilih. Jadi pastinya masing-masing paslon ini akan memperebutkan suara di wilayah Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Itu yang kemudian disampaikan oleh sejumlah pengamat. Ini tadi kalau kita lihat di layar kaca Anda pemirsa sejumlah juga cawapres. Tadi Prabowo Subianto sudah memberikan hak suaranya itu di Anda minta ya di bagian kulit ini sebagai syarat sah Anda sudah memberikan hak suara. Balik lagi ke soal battle Jawa. Kalau tadi soal Jawa Barat ini kan di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur juga pertarungannya cukup menarik. Kalau kita lihat di pemilu 2019 waktu itu Jawa Tengah dan juga Jawa Timur dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Maruf Amin. Dan ketika itu pengusungnya adalah PDI Perjuangan, PKB dan lain sebagainya. Banyak sekali. Selain itu juga kita juga tidak lupa juga bahwa pemilih di luar Jawa pun menjadi perhatian juga pastinya ya untuk di Indonesia bagian timur dan lain sebagainya. Dan itu juga yang menarik kita di dalam pemilu tahun 2024 ini pemilih pemula, pemilih muda banyak sekali ya, dan ini angkanya lebih dari 50%. Dimana kita harapannya ini juga bisa meningkatkan partisipasi dari pemilih di tahun ini. Kita juga kepantau ini statement yang akan diberikan Pak Subianto. Bagi warga negara, alhamdulillah tertib di TPS ini. Saya ucapkan terima kasih kepada KPPS, kepada semua petugas, lancar dalam kepercayaan rakyat kita. Hujan membawa berkah, hujan membawa rezeki. Jadi kita patut bersyukur ya, mudah-mudahan semua jalan lancar, insya Allah. Kita tunggu hasilnya. Saya kira itu dari saya. Pak, rencana mau pantau itu dari mana Pak? Iya, nanti saya lihat dulu perkembangan, nanti saya di atas dulu, nanti kita lihat perkembangan. Ya. Harapannya Pak seperti apa Pak? Insya Allah, insya Allah. Ya. Habis. Oke, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto usai memberikan hak suaranya di TPS di wilayah Hambalang, Jawa Barat. Ya, nah pasca nanti pemirsa pemungutan suara ini selesai dilakukan, proses penetapan sah dari KPU itu maksimal di tanggal 20 Maret 2024 nanti. Ya, kita juga akan ajak pemirsa nanti juga untuk memantau bagaimana pergerakan dari masing-masing capres dan juga cawapres. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami Rakyat Memilih Kedua. Ayo. Yang ini. Temukannya. Apapun jajanannya, apapun 10 kali lebih kuat. Baik, kita masih pantau ini suasana di Hambalang setelah Prabowo Subianto mencoblos pemirsa. Kita juga punya gambar dari Ganjar Pranowo yang nampaknya juga masih melakukan Bincang santai ya. setelah tadi sarapan. Dan ini berbincang dengan beberapa rekan-rekannya, Asa dan juga mantan wali kota Semarang, Hendi. Ada juga Alam Dan sang juga istri. ada sang istri ya, Atikoh ya.
Karena memang tadi sesuai yang Ganjar Pranowo sebutkan bahwa Ketua TKN Arsyad Rashid ini sengaja menjemput gitu dia untuk nanti langsung ke Jakarta. Karena memang agendanya mereka akan balik ke Jakarta untuk memantau. Nah nanti kemungkinan akan ada pemantauan langsung di Tengku Umar 9 yang menjadi lokasi posko pemenangan. Cuma nanti kita masih akan update apakah lokasinya akan tentu di situ atau justru pindah gitu. Nanti kita akan update. Dan pemirsa, seperti Anda ketahui bahwa quick count ini memang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Kami memiliki 3 lembaga survei, Memberi Indikator, Carta Politika, dan juga SMRC. Ya, ini lembaga survei yang terpercaya dan kredibel. Dan kalau Anda lihat di layar, pemirsa, ini 000 karena memang belum ada data masuk. Ya. Data masuk ini baru boleh kita display, kita tampilkan. Minimal 2 jam setelah tutupnya TPS di waktu Indonesia bagian barat. Iya, karena memang sesuai dengan aturannya seperti itu ya Rian ya. Jadi kalaupun di wilayah timur itu sudah selesai, tapi kita tetap harus menunggu penutupan TPS di wilayah Indonesia Barat. Ya, nampaknya sedang berbicara-bicara. Tidak ada nuansa tegang ya. Capres-capres ini nanti sudah ikhlas membawa apapun hasilnya terbaik buat diri mereka sendiri dan terbaik buat bangsa Indonesia. Makanya kalau tadi kita lihat perbincangan Prof Masud gitu ya dengan teman-teman wartawan, justru membicarakan soal pertemuan dengan sang istri gitu kan. Iya, Suasananya sangat santai gitu. Sudah tidak ada yang menyecap dengan pertanyaan visi-visi dan lain sebagainya. Mungkin tadi yang berbeda adalah dengan Presiden Joko Widodo yang sedikit dicecar dengan pertanyaan mengenai beras karena memang harga beras yang lagi tinggi gitu ya. Betul. Apalagi menjelang Ramadan ya, beberapa saat lagi ya. Ya. Dan pemirsa, kalau bisa dikatakan saat mencoblos itu santai. Saat quick count apakah santai? Nanti kita bisa memantau terus. Ya, selain angka-angkanya juga memantau ekspresi dari masing-masing kandidat capres-cawapres ini. Apakah mereka sesantai saat ini? Kayaknya enggak sih. Belum tentu, ya benar. Karena biasanya justru ada paslon yang sudah mendeklarasikan duluan versi internal mereka gitu, ya kan? Saling declare ya. Betul. Ya pemirsa, berarti memang dari capres-cawapres 5 kandidat sudah mencoblos, yang belum adalah Gibran di Solo ya. Ya, pemirsa, kita menuju ke Yogyakarta terlebih dahulu. Ya, ini Raja Kesultanan Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyalurkan hak suaranya di TPS 12 Kelurahan Panembahan. Didampingi sang istri GTR Hemas dan keluarga, Sri Sultan Hamengkubuwono X mendatangi tempat pemungutan suara TPS 12 di Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton Yogyakarta pagi ini. Sultan menjadi pemilih pertama di TPS tersebut. Ya, ini usai menyalurkan hak suaranya, Sri Sultan berpesan kepada warga untuk tidak golput dan menghargai pilihan orang lain. Nah, memang harus menghargai, jangan ribut-ribut gitu ya, karena berbeda yaitu hal yang biasa gitu. Nah, jadi supaya bisa Miss Depok dan juga bahwa hari ini harus lebih bersemangat untuk belajar agar bisa segera lulus dalam waktu yang cepat. Enggak kayak aku sih. Setelah lama aku ninggalin Jogja, akhirnya aku balik lagi di sini. Jogja itu bukan hanya kota tempat aku kuliah, tetapi ada hal lain yang membuat Jogja ini aku ngekono Pak Tris Ludro kisah apa Mas? dorong Oh, alah, kisah stereo toh. Sego setengah tempe loro. Gak pernah mimpi aku sampai selayang bareng kamu. Oh iya, kuliahmu gimana?
Tahun ini aku target skripsi mas. Ya biar cepet lulus, nggak kayak kamu. Kamu ini masih aja ngedikin aku. Yuk makan. Kutulis surat ini di kamar kosku di kota Solo. Memang aku belum pernah cerita ke mas kenapa aku bisa berada di Solo. Di kampus sudah tidak sibuk lagi. Aku tinggal menyelesaikan skripsiku. Waktuku juga telah banyak kosong. Aku tak tahu harus bagaimana untuk mengisi waktu yang banyak luang ini. Lalu aku mencoba melamar pekerjaan sebagai resepsionis di Hana Solo Pos. Alhamdulillah, aku diterima dan aku bisa meneruskan skripsinya dari kota ini. Ini sudah hampir 1 tahun aku bekerja sebagai jurnal. Pilihnya di sini di mana ada 4 kertas surat suara yang akan dicoblos atau di Sudibyo dan juga Ibu Liliana Sudibyo ya, Pram, kita lihat. Wow, ini sudah mau mulai lakukan pencoblosan. Ada 5 formulir ya, formulirnya. Apa saja ya surat suara merah, Abu-abu, ada hijau, biru, kuning. biru, ya hijau. Baik. Pemirsa, saat ini Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan juga sang istri Liliana Sudibyo sedang mencoblos ya, Pram, Ya, betul. di TPS 02 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Di sini Pak Haritanu bersama keluarga tadi berjalan kaki sedikit menuju ke TPS, Pakai tampaknya payung. dari rumah. Pakai payung, karena Payung masih hujan karena ada pagi hari masih terpantau di beberapa titik di DKI Jakarta ini masih diguyur hujan. Mam. Jadi setelah mencoblos ini ya, Pram, rencananya Bapak Haritanu Sudibyo dan juga Ibu Liliana Sudibyo akan meninjau beberapa TPS yang lokasinya tidak berjauhan dari TPS 02 untuk melihat seperti apa mungkin ya semarak dari Pesta demokrasi 5 tahunan sekali ini ya. betul. Atau kita susul ke sana saja, Pram? Jangan dong, ini pemirsa gimana di rumah? Setelah buletin Anies yang spesial hari ini kita nyoblos. Sudah tidak sabar yuk. 10 ini terlihat Hitungan real juga di TPS itu, misalnya nanti Pak Anies dapat berapa, Pak Prabowo dapat berapa, Pak Ganjar dapat berapa, kita hitung sesuai yang ada di TPS itu, kemudian kita kumpulkan seluruh TPS sampel kita, dan itulah yang menjadi gambaran yang kita proyeksikan menjadi hasil akhir nanti. Tentu sampling errornya di bawah 1% ya. Oh, di bawah Karena memang tingkat kepercayaannya 99% secara statistik. Karena itu real juga gitu ya. Kalau beda kalau survei itu kan bukan real karena persepsi. Misalnya Pak Mas Niko saya tanya kalau sekarang pemilu milih siapa? Kan ini persepsi ya. Mas Niko belum milih gitu ya. Masih angan-angan kan pertanyaannya gitu. Jika sekarang pemilu milih siapa? Kan jika gitu. Artinya masih persepsi. Nah itu yang sampling errornya biasanya itu plus minus 2,8 sampai 3%. Nah beda kalau hitung cepat itu bukan persepsi, itu real. TPS. Bukti Pak masih penasaran bagaimana cara kerja dari quick count ini? Apakah ada perubahan dari periode sebelumnya? Ya. Tempat ini? Kalau cara kerja sebenarnya standar itu tidak berubah ya. Jadi pertama kita memang mengambil populasinya adalah seluruh TPS yang dibentuk oleh KPU. Populasi. Nah, populasinya seluruh TPS. Kan pasti kita karena tujuannya tidak mungkin menghitung semua, itu tugasnya KPU. Kita menghitung sampel aja, kita milih sampel aja dari ribuan itu kita ambil 2000. Nah itu yang kemudian secara proporsi, secara teknisnya ya, 2000 sampel ini sudah menggambarkan secara proporsional ribuan TPS yang akan dihitung KPU itu tadi. Nah dari situ kemudian kita kenapa milih 2000 misalnya? Pertama pertimbangannya tentu biaya ya, kemudian waktu dan sumber daya manusianya. Karena itu ketika 2000 itu secara statistik paling tidak itu sudah minimal bisa menggambarkan secara sampel yang kita butuhkan. Ini ibarat kita kalau mau cek darah kan tidak semua
darah kita diambil Ambil sampel. berapa mili gitu ya. Nah itu yang sudah bisa menggambarkan seluruh Ya. gambaran darah di tubuh kita. Betul. Nah 2000 itu kemudian kita kirim TPS itu satu TPS satu orang interviewer untuk kemudian merekap hitungan suara nanti tepatnya dimulai jam 1 siang nanti. Kapan sih sebenarnya kita bisa melihat surat pagi-pagi hujan ya, jadi seharusnya lu ini akan menggunakan hak pilihnya. Tepatnya ia juga akan mencoblos di TPS 34 Manahan, Surakarta, Jawa Tengah. Dan posisi saya saat ini, saya sedang berada di perempatan Sumber, di mana ini termasuk wilayah atau area dari kawasan kediaman Gibran Raka Buming Raka. Dan kami saat ini masih memantau apakah ada aktivitas atau pergerakan dari cawapres nomor urut 2 ini menuju ke TPS nantinya. Dan berdasarkan pantauan kami, di sini kami berada kurang lebih radius 100 meter dari kediaman Gibran itu sendiri, karena memang kami tidak diperkenankan untuk mendekati rumah. Jadi kami memantau pergerakan dari Gibran dan juga sang istri untuk menuju ke TPS. Dan berdasarkan informasi yang bisa kami berikan, bahwasanya Gibran Raka Buming Raka ini berencananya bergerak menuju TPS tidak bersama rombongan, tetapi pribadi, dengan kendaraan pribadi, dan juga kemungkinan besar ada pengawalan dari Pas Pampres saja. Selain itu juga Gina Vita, Kamarati dan juga pemirsa, bahwasanya selain Gibran Raka Buming Raka yang akan mencoblos tepatnya di TPS 34 Manahan, ini juga ada sang istri yang turut mendampingi, Selvi Ananda, mengingat bahwa keduanya sama-sama terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 34 Manahan. Dan saat ini suasana di Solo juga cuacanya cerah. Untuk aktivitas di sekitar pemukiman belum terlihat. Kami masih nantikan pergerakan dari Gibran Raka Buming Raka. Sementara demikian kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Syahda atas laporannya. Itu nanti TPS yang akan digunakan oleh Gibran Raka Buming Raka bersama dengan sang istri untuk memberikan hak suaranya. Kita menuju ke rekan-rekan kita yang lain untuk melihat ya bagaimana kemudian para tokoh ini memberikan hak suaranya. Sudah ada Leo di kediaman Yusuf Kala. Leo, apakah atau jam berapa Yusuf Kala ini akan datang ke TPS? Yang di Valentine di TPS ya. Ada Prisil di sana. Halo Prisil, ya silakan ya laporannya. Ya, semakin siang semakin ramai di TPS 34 Manahan Solo. Bisa terlihat antrian masyarakat yang sudah terdaftar dan memiliki hak suaranya untuk nantinya boleh mencoblos. Saat ini juga pukul 9:30 kami masih memantau untuk kedatangan cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Bisa terlihat saat ini kondisi di dalam TPS 34 Manahan Solo. Para petugas KPPS ini masih terus melayani masyarakat yang berdatangan yang akan memberikan hak suaranya. Sekitar 7 petugas KPPS yang pagi hingga siang hari ini sedang bertugas. Dan jika kita melihat di dalam untuk bilik suara sendiri, ini ada 4 bilik suara dan juga ada 4 kotak suara, di mana setelah masyarakat nantinya sudah terdaftar, meregistrasi kembali, kemudian juga mereka masuk ke bilik suara, memberikan hak suaranya, dan juga memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara. Dan untuk meresmikan masyarakat yang sudah memberikan hak suaranya, tentunya ada tanda diberi tinta, dan juga tadi yang unik di TPS 34 ini adalah diberikan souvenir berupa snack coklat sebagai tanda hari ini juga merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang. Dan hingga saat ini informasinya kami juga masih menunggu keberangkatan Gibran Raka Buming Raka bersama Selvi Ananda dari kediamannya untuk menuju TPS. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Priscilla Claudia. Kita masih akan menantikan laporan terbaru soal pencoblosan dari Gibran Raka Buming Raka. Ya. Betul, tapi sebelumnya kita jeda dulu sejenak pemirsa, nanti kita akan kembali usai jeda. Mau tahu kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Aku
aku ingin minta maaf atas kejadian siang tadi. Aku tidak mau minta maaf. Betul. Ya. Beberapa yang harus dipilih, Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Ini buktinya ini. Nah, ini. Saya kira pemilu ini penting sekali, merupakan event 5 tahunan untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Dan presiden, wakil presiden, anggota legislatif, wakil DPD. Oleh karena itu, semua masyarakat itu harus memilih, harus ikut menggunakan hak pilihnya ya, di dalam rangka menentukan pemimpin kita ke depan. Karena itu kita berharap bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, dengan jujur dan adil, jurdil, luber, semuanya berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan, dan supaya ini memang hasilnya bisa diterima oleh semua pihak dan keadaan menjadi damai, tenang, dan tidak ada masalah ke depannya. Baik, baru saja kita mendengarkan statement dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kita bergeser ke kediaman di jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi PNS. Iya, Mas. Aku akan terus melangkah dan berjalan bersamamu. Terima kasih ya, Teh. Iya, Mas. Layak kapal pusat. Sebagai informasi pemirsa, Ganjar tercatat dalam daftar pemilih tambahan sebanyak 12 orang lainnya yang merupakan tim suksesnya. Iya,